Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel saya Nur Nafiia. Di video sebelumnya itu membahas terkait bagaimana mengolah data sebelum di clustering ataupun prediksi, terus melakukan clustering menggunakan Kamin, DR, terus melakukan penentuan jumlah K terbaik yaitu di R dan MATLAB menggunakan elbow method. Terus saya juga membuat ini terkait prediksi masih belum saya upload ya, nanti bisa dicek prediksi menggunakan backpropagation mulai dari hitungan konsepnya di Excel, terus menggunakan coding sendiri, menggunakan fungsi yang ada di MATLAB, dan yang terakhir untuk data ikan ini akan saya lakukan prediksi menggunakan metode backpropagation tapi di bahasa Python. Ya, sebelumnya saya sudah ngerunning ini Jupyter Notebooknya, terus setelah saya running maka secara otomatis akan buka ke ini ya, ke interface rootnya. Root utamanya saya masih di C, di nama foldernya. Kalau nama laptopnya adalah ya di situ, nanti di user di nama laptopnya situ. Nah, terus saya di data tadi semua itu ada di sini di ikan. Maaf ya, mesti nanti sering kayak gini, dan saya nggak bisa pinter ngedit, nggak pinter saya, jadi pasti banyak kayak gitu ya, mohon maaf. Terus di sini data saya sudah saya tampilkan ya dalam bentuk CSV. Datanya ada variabel jenis ikan, provinsi, itu ya sebagai variabel input. Sedangkan yang ditampilkan nanti atau yang mau diprediksi adalah outputnya, itu hasil dalam bentuk rupiah. Oke, terus ini belum ada file IPYNB-nya, saya buat file IPYNB-nya dulu. Agak lama karena memang sambil ini mengkonvert hasil rekaman saya sebelum-sebelumnya biar nanti tinggal ngupload. Nah, jadi di video saya itu lebih tepatnya konten saya itu lebih banyak terkait bahasa pemrograman atau ngoding terkait bahasa pemrograman, terus kecerdasan buatan sama image ya, karena memang basic keilmuan saya. Kalau di Scholar bisa dicek di sini. Nah, sini basic keilmuan saya kecerdasan buatan, pengolahan citra digital, data mining, seperti itu. Terus ini saya rubah dulu rename, misalkan training di Python NN. Oke, sudah. Terus saya baca datanya dulu. Saya sudah punya code-nya sebenarnya loh ini. Nah, ini sudah punya code-nya, tapi saya ingin menunjukkan langsung aja. Import pandas untuk baca datanya, SPD, import numpy. Nanti kalau mau menghitung nilai errornya ASNP. Data saya di sini, data misalkan red titik maaf tadi kebiasaan di R, PD titik red underscore CSV. Karena satu folder sudah satu folder, langsung saya tulis data. Kalau beda folder jadi harus dicek letaknya. Oke, terus berikutnya tentukan variabel X sama Y-nya. Berarti X sama dengan data titik ilog baris berapapun, kolom ke 1, 0 sampai 3. Kenapa kok 0 itu berarti indeksnya dimulai 0 ya, barisnya kolomnya 0 1 sampai situ. Kenapa kok ditulis 3? Karena memang datanya di Python itu bacanya itu 3 enggak diikutkan, tapi dia hanya sebagai kayak kurang gitu loh, istilahnya. Kalau di bahasa pemrograman Python itu modelnya kayak gitu intinya. Terus Y sama dengan data titik ilog baris berapapun, kolom terakhir, kolom ketiga. Nah, ini titik values, ada values yang kan ngambil nilainya, titik values. Oke, kalau sudah, kemudian misal ini semuanya saya pakai lakukan training, nanti kalau mau saya prediksi, saya tentukan aja sendiri, misalkan seperti itu kayak tadi, maka langsung berikutnya diimport library-nya ini ya. Saya ngopi dari sini aja.
import TensorFlow nya. Oke, kalau ini saya memang copy paste dari data saya sebelumnya. Hidden saya tadi ada 3, misalkan saya tentukan di sini ada hiddennya ada 3, inputnya saya hanya ada 2. Terus fungsi aktivasinya menggunakan sigmoid saya. Kemudian di sini saya menghitungnya menggunakan lossnya, nilai errornya pakai MSE. Oh maaf, MAE ya. Misalkan pakai MSE ya tinggal merubah main squared nah, main squared error. Terus iterasi saya sebanyak 500, ini nggak usah X train, Y train kan saya hanya data X gini aja. X, Y, X, Y ini untuk nguji datanya hasil tesnya, karena saya nggak ada tes ya. Terus misal saya hapus ini juga tidak apa-apa. Oke. Aduh, mohon maaf. Terus ini saya buat untuk menghitung MSE-nya aja. Skitlearn, maaf, saya copy dari sini aja untuk menghitung MSE-nya. Nah, ini absolute sebentar ya, square error. Nah, ini mean squared error. Nah, oke. Modelnya tadi kita prediksi X test dulu, X test sama dengan data titik ilog barisnya misalkan 100 sampai 123, 0 sampai 3 dot values. Ini data X test. Y test juga sama dengan data titik ilog baris 100 sampai kolom 100, baris 100 sampai 123, kolom 0, kolom ketiga, titik values. Oke, terus saya prediksi Y pred misalkan. Mohon maaf ya, itu memang saya buat variabel seperti itu. Terus model titik predict X test. Oke, sudah. Nanti ini Y pred, terus di sini Y test, nggak usah T double. Nah, untuk menampilkan dalam bentuk grafik, saya buat grafik ini biar kelihatan di mana X test mencari, karena variabelnya kan ada jenis sama provinsi ya, jeniskan sama provinsi. Nah, biar kan grafik itu kan ada sumbu X dan Y, dan kalau X-nya dipakai 2 kan nggak bisa, otomatis saya pakai len, jadi ini urutannya data ke 1, 2, 3 seperti itu. Terus di sini nanti hasil prediksi disimpulkan dengan grafik warna red, sedangkan yang data tes disimpulkan dengan warna biru ya. Ini seperti ini kelihatan ya. Kita mau nanti trainingnya sebanyak 500, insya Allah nggak lama. Saya pernah nyoba sekitar 10 menit atau 5 menit, insya Allah seperti itu. Atau kalau cari cepatnya misalkan saya pakai 300 ya, bisa biar enggak ini. Saya running, bismillahirrahmanirrahim, kasih proses. Proses ini sambil saya tutup biar enggak tampil semua. Masih proses ya. Nah, di sini juga saya tutup biar enggak buka banyak. Bonres saya bersihkan. Oke. Nah, ini errornya. Oh iya, data.csv, maaf ya, data.csv dilengkapi. Nah, ini errornya, nggak usah gugup kalau error, karena semua bisa dicari kalau kita nggak bisa. Jadi saya juga masih banyak kekurangannya, saya nggak pinter semua kayak gitu
Yang penting kita semangat selalu belajar. Saya bersihkan dulu, terus nanti kalau sudah bersih kita running lagi, ya kita run ulang. Sebentar ya. Ini memang sambil convert jadi agak apa ya? Intinya agak lemot. Nah, ini sudah bersih, kita coba running. Oke. Si proses. Kita tunggu. Oh iya ya, mohon maaf. Ini keliru. Nah, kelihatan ya. Kan kolomnya ada 3, berarti kan 0, 1, 2. Mohon maaf. Sebentar, sebentar. Saya bersihkan lagi. Ini berarti 2. Di sini 2. Nah, kolomnya tadi kelirunya di sini. Ini penjelasannya kan ini single position indexer it odd number. Nah, udah saya rubah. Kita coba running lagi. Kan kolomnya hanya 3 ya, jenis, provinsi, hasilnya berarti 3. Indeks dimulai dari 0. 0, 1, terus 2. Oke, udah. Bentar, masih proses. Masih proses ya. Mohon maaf agak lama. Biar enggak banyak yang buka. Ini buku yang saya pakai acuan dari Bapak Lauren Faust. Halaman pertamanya seperti ini. Nah, ini bukunya. Oke, saya tutup aja biar enggak banyak running. Masih proses training ya. Nah, alhamdulillah sudah mulai. Ini proses inisialisasi arsitekturnya dan sebagainya. Nah, masih error. Errornya di dance input. Nah, ini tipe datanya enable dance layer with not floating tipe. Tipe datanya. Tipe datanya tidak ini ya, tidak sama. Jadi masih dianggap apa ya istilahnya gitu. Intinya datanya masih dianggap perlu dinormalisasi biar sama semua ya, biar sama. Kita apa, kita buat transpose. Bentar saya carikan fungsi transpose. Transform di Python. Apa ya, transform apa ya fungsinya. Nah, ini bentar, ini saya bersihkan dulu. Saya transpose. Kok transpose kan membalik apa sih? Ini nilainya dinormalisasi dulu. Saya pakai di sini. Kita cek fungsinya. Nah, ini kalau rumusnya seperti ini ya. Kalau mau mencari rumusnya, ini data X itu data asli, U itu nilai rata-rata, S itu standar deviasinya. Nah, ini kita ambil library-nya. Sudah. Saya taruh di sini. Terus
fungsinya saya ambil. Oke, sudah. Saya pakai SC gitu aja. Berarti E sama dengan apa? SC titik fit underscore transform datanya. Terus Y juga sama. SC titik fit underscore transform kurung buka Y. Seperti ini. Ya, kita cek fungsinya. Ya, fit underscore transform. Ini ya. Fit transform fungsinya. Kita cek kondisinya ini. Nah, fit transform. Udah, benar ya. Fit transform. Kalau masih error berarti datanya perlu diolah dulu. Nah, kita coba running. Maaf ya kalau memang agak lama karena apa ya, intinya memang proses sambil laptopnya sambil running lain. Kita tunggu kalau ada errornya apa kita perbaiki bersama gitu. Nah, masih error. Nah, y-nya minta nah ini kan sudah ditransform ya, terus y-nya itu minta dirubah reset. Ini saya lakukan reset. Nah, y titik reset, benar reset. Nah, reset terus. Oke, sudah, berarti ini y-nya juga sama. Y titik reset kita kembalikan min 1,1. Oke, kita coba bersihkan lagi. Terus kita coba running. Masih belum mau bersih. Oke, kita coba running. Bismillah. Masih proses ya. Lumayan ini nunggu. Iya. Semoga mau. Kalau sudah muncul kayak gini biasanya mau. Bismillah. Ini ya, apa ya? Intinya laptopnya sambil ngerani loh ini. Oh, alhamdulillah sudah terinisialisasi. Jumlah EPO-nya ada 300. Terus nah sudah 123 data. Nilai loss-nya, akurasinya masih 0, 0, 0. Nilai akurasinya masih 0. Nah, sudah selesai. Nah, masih sangat-sangat jauh ya antara data dan hasil prediksinya. Loss akurasinya masih 0,0000. Otomatis ini enggak apa ya, intinya datanya masih enggak, belum belum intinya hasilnya masih belum valid. Nah, terus ini modelnya tadi kan datanya sudah ditranspos ya. Di sama kita harus lakukan transpose yang ini kayak gini. Ini sudah ada skitlernya, tinggal apa baca perubahannya. Saya tuliskan ya, yaitu sebentar. Astagfirullahaladzim.
X test sama dengan astagfirullah, sama dengan sc titik fit underscore transform, belum buka X test. Yang y test juga sama, y test sama dengan sc titik fit underscore transform. Ingat di sini di resep ya tadi, y test titik resep, belum buka min 1,1. Terus di sini y testnya kan tadi di resep, jadi ini harus di resep juga. Resep buka min 1,1, bener ya tulisannya resep, saya kadang gak bener, resep udah. Terus di sini ditampilkan juga di resep y test titik resep buka min 1,1, kan dirubah ya, resep itu kan mengubah bentuknya intinya. Kita coba run, bismillah. Nah, kelirunya di sini tadi sama 022, indeknya kan nggak terbaca. Saya nggak berani bersihkan, nanti atas ikut kebersih. Langsung saya running aja. Apa ini errornya? X-testnya, X-test, oh iya maaf, X-test nggak ada AT. Udah. Oke, kita coba running. Oh iya, ya prediksinya juga sama ya, dirubah ke bentuk apa? Oh, ini loh, apa, belum terdefinisikan metrotip, belum terdefinisikan metrotipnya. Import metrolib AS PLT. Oke, bismillah. Iya, masih sama. Apa sih metrolib itu? Sebentar saya cek di data saya. Tadi di variabel padi P. Saya tampilkan di sini. Bentar ya, mohon maaf agak lama. Penuh dengan kesabaran karena memang ternyata beberapa aplikasi itu ada yang sangat berat ya. Contohnya aplikasi untuk yang video-video kayak gini. Saya pakai Camtasia. Ntar masih proses buka. Sudah saya bersihkan masalahnya, sudah saya tutup. Astagfirullahaladzim. Itu crash antara Camtasianya sih. Makanya muncul kayak gitu terus kalau rekaman. Kadang kalau rekamannya sambil mengkonvert. Kan saya biasanya kalau ada waktu luang, udah langsung sekalian buat videonya. Langsung dibareng. Kadang satu hari itu bisa sampai 7 rekaman. 6 rekaman kayak gitu. Aduh, mohon maaf agak lama. Proses. Nah, udah muncul metrotip. Tadi errornya adalah kesalahannya kita inisialisasi metrotipnya. Nah, ini. Keliru kita. Ada PY plot. Ini diperbaiki. Oke, sudah. Bismillah, semoga bisa. Nah, nilai apa ini? Nilai errornya 1, MSE-nya ya 1,15 tuh. Metrotipnya enggak ambil, sebentar. Saya running ulang. Nah, tampil alhamdulillah. Jadi yang warna biru itu adalah data tes,
Yang warna merah itu hasil prediksi ya, kelihatan ya. Jarak-jarak inilah yang dinamakan dengan MSE. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya mohon maaf kalau videonya agak lama dan masih banyak error karena memang saya nggak pinter banget, tapi saya selalu berusaha belajar dan mengupdate ilmu. Cara mengupdate ilmunya biasanya saya ikut pelatihan ya, benar-benar pelatihan itu langsung ngerjakan, mengeksekusi, terus sambil baca artikel jurnal ya, saya seringnya pakai artikel dari jurnal atau dari buku. Terima kasih, mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.